pedagang atau pebisnis? Sekarang kalian ada di mana? Hello good people, balik lagi sama gue Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi aku akan coba bahas dua hal yang banyak orang mungkin rancu atau agak bingung gitu, karena memang perbedaannya tuh kalau sekilas itu tipis banget teman-teman. Nah, konten ini mungkin cocok buat sekarang yang kondisinya lagi jualan online atau buka toko atau baru mulai usaha kecil-kecilan. Itu kan pasti banyak orang yang tanya, kamu ini pedagang atau seorang pebisnis? Karena pedagang itu belum tentu pebisnis teman-teman, tapi pebisnis sudah pasti berdagang. Nah, kalimat ini mungkin kelihatan sepele ya, tapi sebenarnya punya meaning yang deep teman-teman. Dan hari ini aku akan coba bahas bedanya biar kita itu bisa naik level dari sekedar jualan aja jadi bisa bangun bisnis yang lebih besar atau yang lebih kuat. Pedagang itu fokusnya cuma di jualan. Dia beli barang, jual lagi, dapat untung. Tapi seorang pebisnis, dia itu membangun namanya sistem teman-teman. Dia itu mikir jangka panjang dan dia itu juga nyiapin pondasi buat bisnis ini suatu saat bisa jalan sendiri. Nah, sekarang kita bahas hal paling penting, yaitu mindset teman-teman. Karena apa yang kita pikirin setiap hari itu bakal nentuin arah usahamu ke depannya bakalan seperti apa. Kalau misalnya mindset pedagang, dia itu fokusnya hanya jangka pendek. Pedagang itu mikirnya hari ini dapat berapa, produk mana yang paling cepat laku, gimana caranya naikin penjualan minggu ini, dan itu ciri-cirinya biasanya hanya fokus di jualan dan omset harian. Superman alias mengandalkan diri sendiri, tenaga sendiri, semuanya dikerjain sendiri, nggak terlalu mikirin branding atau sistem jangka panjangnya seperti apa, dan kalau nggak jualan ya nggak ada pemasukan. Sedangkan kalau misalnya mindset seorang pebisnis, dia itu fokusnya di long term atau fokusnya itu jangka panjang teman-teman. Pebisnis mikirnya beda. Gimana caranya timku ini bisa jalanin bisnis tanpa aku harus ada di situ terus? Gimana caranya sistem ini bisa otomatisasi alur kerjanya? Gimana caranya bikin bisnis ini tetap bisa jalan 5 sampai 10 tahun ke depan bahkan? Jadi udah ada planningnya teman-teman. Nah, ciri-cirinya biasanya bisnis ini mikir scaling, bukan sekedar selling aja. Fokus ke sistem, strategi, dan brandnya. Kemudian sudah mikir soal namanya otomatisasi sama delegasi ke orang lain juga gitu. Jadi perbedaannya ada di mindsetnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang krusial kedua yang sering bikin seorang pedagang itu mentok, yaitu skala dan sistem teman-teman. Pedagang itu kayak aku tadi bilang Superman gitu ya, kerjanya tuh sendiri, terbatas sama kapasitas juga. Nah, pedagang ini biasanya ngerjain semuanya sendiri, mulai dari cari barang, ngelayanin customer, promosi, bahkan sampai packing. Dan ini bener-bener akan menguras tenaga, capek banget cuy. Nah, efeknya waktunya terbatas, pendapatannya otomatis juga terbatas. Kemudian efeknya yang kedua, nggak bisa cuti lama atau nggak bisa libur lama gitu kan. Bisnis berhenti ya dia ikut berhenti gitu, nggak ada pemasukan lagi. Semua keputusan itu ada di tangan satu orang. Ownernya ini bakalan rawan namanya burnout teman-teman. Nah, kalau pebisnis dia itu bangun tim, bangun sistem teman-teman. Dan pebisnis ini mulai mikirin gimana caranya aku itu bisa lepas dari operasional gitu ya, tapi bisnisnya ini tetap bisa jalan. Nah, makanya mereka itu mulai membangun namanya sistem. Contoh sistem tuh gimana mas? Ya kalau misalnya kita ngomongin bisnis ya ada SOP untuk tim operasional seperti apa, ada alur CS yang udah terstruktur, dashboard laporan penjualan yang otomatis, kemudian delegasi tugas. Ini juga penting ya, ini paling penting sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian pengen lepas dari operasional, ada yang megang admin, gudang, marketing, atau yang bikin konten. Nah, kesimpulannya pebisnis itu tahu waktu mereka itu terbatas, makanya mereka itu bikin sistem yang bisa dijalanin sama orang lain. Jadi nggak tergantung sama diri mereka atau sama ownernya sendiri aja teman-teman. Kalau ditanya, aku harus jadi pedagang atau langsung jadi pebisnis? Ya jawabannya, dua-duanya penting cuy. Tapi ada urutannya. Semua pebisnis besar itu mulai dari namanya berdagang teman-teman. Pebisnis sukses kayak
apa ya, yang orang Indonesia kayak Bob Sadino, Sandiaga Uno, atau yang dari luar negeri Elon Musk atau siapa gitu kan. Bahkan pemilik brand besar aja itu kalau misalnya kalian tanyain, itu mereka mulai dari yang namanya jualan gitu loh, berdagang kecil-kecilan sampai akhirnya bisa jadi besar. Tapi yang bikin mereka berbeda adalah mereka nggak berhenti hanya sekedar jadi pedagang aja. Mindsetnya mereka itu pedagang itu sebagai fondasi awal, teman-teman. Sedangkan menjadi pebisnis adalah tujuan akhirnya. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah kapan harus naik level? Kalau sekarang kamu masih jualan sendiri, no problem teman-teman, nggak ada masalah. It's part of process. Tapi mulai sekarang tanam mindset ke pikiran kalian, aku harus bisa bikin bisnis ini jalan tanpa ada aku yang harus full di dalamnya. Itu coba tanemin dulu di pikiran kalian sebagai mindset pondasinya, teman-teman. Saranku jangan terjebak sama di level kenyamanan sebagai pedagang. Kalau kalian mau punya bisnis yang benar-benar bisa jadi aset, kalian harus siap namanya naik kelas, alias mikirnya itu jangka panjang, scaling. Aku di sini juga belum yang terlalu besar-besar banget untuk bisnisnya, tapi seenggaknya aku pengen ngajak bareng kalian itu untuk yuk sama-sama kita mulai belajar namanya mendelegasikan. Karena ini bisa dibilang susah-susah gampang, teman-teman. Menemukan orang yang pas, orang yang bisa amanah untuk kita delegasikan tugas-tugas yang ada di perusahaan itu susah. Dan biasanya ketika seorang owner sudah merasa nyaman dengan rutinitasnya, itu kadang dia itu lupa bagaimana caranya untuk nge-scale up bisnisnya. Dan ketika sudah sadar gitu ya, ketika dia tiba-tiba sadar gitu, ternyata apa yang dia kerjakan masih tetap di situ-situ aja, alias nge-stuck. Oke, jadi sebagai penutup aku juga mau kasih pertanyaan lagi ke kalian yang nonton sampai di menit ini. Coba kalian tulis di bawah jawabannya menurut kalian seperti apa. Nih pertanyaannya, kalau ada orang yang kesibukannya hanya cari barang murah lalu dijual lagi dengan margin yang tipis, itu masuknya tuh ke pedagang atau ke bisnis? Nah, kalian bisa komen di bawah jawaban kalian seperti apa dan kasih alasannya kenapa kalian pilih pedagang atau pebisnis tersebut ya. Biar kita bisa saling discuss gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, never cloud. See you on next video. Bye-bye.